apa mitos-mitosnya pun diadopsi sama dia. Seperti kencing, apa terkena kaki harus dipotong gitu ya, Scott ya. Kalau terkena kencing itu ya, itu dari dongeng-dongeng orang-orang Yahudi itu. Ya kalau menurut saya masalah di Indonesia sama di luar ya beda budaya. Ada budaya-budaya tertentu, tingkat-tingkat orang yang pindah dari Islam itu mungkin beda-beda di setiap negara. Kalau mungkin sekarang di Indonesia udah banyak lahir yang perempuan, semua yang saya dengar tuh beberapa dan udah mulai banyak sekali yang murtad ya, perempuan sih. Dan mereka lebih vokal sekarang. Dan mereka semakin cinta Alkitab, belajar Alkitab, dan mereka juga seperti dipakai Tuhan hebat lah di Indonesia ya, mudah-mudahan semakin banyak ya. Untuk teman-teman muslim sadar lah, agama gangster kalau keluar harus halal darahnya itu KUHP sama logika sama hak asasi manusia aja udah bertentangan. Apakah di dalam pikiran kalian itu nggak menolak gitu ajaran kayak begini? Ya dipikir-pikir lagi. Kalau buru-buru pindah lebih bagus gitu. Oke Bro Scott, lanjut teman yang lain. Baik, baik. Ada teman-teman Muslim yang ada di live chat ya. Mereka komentarnya begini. Ah, lihatlah di Belanda banyak gereja dijual. Oke. Terus apakah gara-gara gereja dijual maka eh, status perempuan di dalam Islam jadi sama dengan statusnya dengan laki-laki? Makanya saya bilang ya, kenapa teman-teman Muslim komentarnya nggak nyambung gitu loh? Ayo dong, Muslim dewasa lah ya. Coba-coba kalau belum sekolah ya minimal belajar dari orang-orang yang mengerti lah. Kasihan juga. Nah, ini ada komentar dari Pak Ahmad Zulfikar. Dia bilang betul yang dikatakan Pak Derajat tadi ya. Teman saya tidak pakai hijab diolok-olok ditakuti neraka. Untungnya teman saya ini perempuan tangguh, tidak peduli nyinyiran tetangganya. Ya, berarti setidaknya sudah ada 2 orang memberi kesaksian di sini ya, teman-teman Muslim. Dan ditambah dengan tadi informasi dari kajian ilmiah tadi, bahwa salah satu alasan mereka itu meninggalkan Islam karena perlakuan buruk terhadap perempuan di dalam Islam. Ya, jadi sesama Islam pun ya mereka memperlakukan uh, muslimah itu sangat buruk ya. Ya, nah itu yang harusnya dipikirkan oleh teman-teman Muslim. Jangan asal berkomentar lah, berkomentar, cari-cari remis di sini kan gak ada gunanya. Apa sih? Salam Pak The Iron Man. Tapi sebelum ke Pak The Iron Man, sepertinya Pak Wiwin ada mau menyampaikan sesuatu deh, ada informasi sepertinya menarik. Iya, ya, mohon izin ya rekan-rekan ya. Ini ada sedikit saja. Saya tertarik karena saya melihatnya begini, Bro Scott ya. Memang benar tadi yang Bro Scott sudah ulas di depan alasan 1, 2, 3 dan sebagainya. Tetapi bagi saya melihatnya poin pentingnya itu karena memang ya mungkin rencana Tuhan ya, saya percaya ini ya. Eh, Ya teknologi internet sekarang ini ya, Bro Scott ya. Ini sudah luar biasa ya. Jadi keterbukaan informasi apa-apa bisa kita peroleh dengan soft copy-nya gitu ya, saling bertukar tidak hanya informasi tetapi juga bertukar pemikiran ya Bruce. Jadi kebebasan berpikir ya seperti melalui diskusi-diskusi, dialog-dialog lintas agama gitu ya. Jadi muncul pemahaman-pemahaman yang tidak hanya yang sebelumnya itu hanya eksklusif dimiliki oleh kalangan tertentu, Bro. Jadi sekarang ini bahkan Anda dan saya pun bisa berdiskusi, beradu argumen dengan pemahaman kita masing-masing. Tujuannya apa? Ya untuk mencerahkan teman-teman nanti yang menyimak. Jadi harapannya adalah nanti dengan melalui video-video ini, referensi ini, teman-teman yang menyimak ini masing-masing individu punya pemahaman sendiri untuk digali lebih dalam. Harapannya. Nah, terkait hal ini sebenarnya saya melihatnya gitu ya, ada fenomena yang memang terjadi ini adalah bahwa para murtadin ya, itu tadi mungkin salah satu contohnya yang temannya Pak Raja ya gitu. Para murtadin ini kemudian ketika mereka menjadi murtad ini sebenarnya mereka menjadi musuh alami dari rekan-rekan RT 06 ini gitu ya, bukan bukan rekan-rekan maaf, dari keyakinan mereka yang sebelumnya gitu. Karena mereka sendiri bisa bersaksi karena mereka pernah mengalami, pernah ada di dalam dan mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui di dalam gitu ya. Nah, jadi
ada contohnya itu Bro Scott, siapa itu yang sempat disebut juga oleh CP kalinya, namanya yang ini ya sudah Anda tampilkan ya Bro. Ini dia dulu masuk Islam kemudian mendalami gitu ya. Nah, akhirnya justru dengan mendalami itu dia makin mengetahui bahwa ada yang salah sebenarnya dengan ajaran ini. Kemudian sekarang dia menyatakan menunjukkan poin-poin mana yang salah gitu dan menunjukkan alasannya menjadi alasan kenapa dia akhirnya meninggalkan keyakinannya yang lama itu begitu. Nah, kalau nanti mungkin Bro Scott bisa bantu juga, sebenarnya ada penelitian juga Bro Scott, tingkat konversi new Muslim ya, orang yang baru menjadi Muslim kemudian keluar dari Islam itu eh, setelah berapa tahun? Itu ada juga Bro Scott. Oke. Jadi kalau nggak salah itu range-nya antara 3 sampai 5 tahun Bro Scott. Tapi itu sendiri tergantung di lokasinya mereka ada di mana gitu. Kalau nggak salah itu di daerah Eropa itu 3 sampai 5 tahun. Jadi nggak kaget kita nggak perlu kaget ketika mereka masuk. Oh, ya udah mungkin mereka diterima gitu kan awal-awal kayak pasangan baru lah gitu ya kan, teman baru ya kan. Setelah itu ya, ketika mereka semakin menggali mereka akan semakin sadar. Terlebih lagi, ini diperparah kondisinya dengan ketika mereka kemudian menyadari bahwa klaim-klaim yang selama ini mereka dengarkan, propaganda dari para pendakwah-pendakwah, kita kenal sekarang istilahnya dengan polemikus muslim itu, ternyata itu berbeda dengan apa yang mereka temukan referensinya di dalam. Nah, ini sebenarnya pesan saya adalah bagi teman-teman yang eh, akan memutuskan untuk terjun, nah harapan saya lebih bijak lah, coba dilihat dulu, ya kan, pelajari dulu sebelum Anda memutuskan sesuatu, gitu ya. Jadi sebenarnya saya sempat sampaikan ini sama Bro Scott sebelumnya ya Bro Scott ya, bahwa ketika para polemikus Muslim itu klaim, asal klaim, begitu ya, kemudian klaim-klaim itu ternyata terbukti salah, itu justru akan menjadi bumerang bagi mereka, ya kan, terhadap diri mereka sendiri, termasuk juga terhadap apa yang mereka ajarkan sebenarnya. Jadi poinnya ada di sana ya Bro Scott ya, terkait apa namanya konversi gitu ya dan alasannya juga ya, dan di India pun juga ini bisa kita lihat ya Bro Scott ya, di sana dinyatakan 50% dari Muslim muda ya, young Muslims ya, itu ya para generasi mudanya itu mereka sudah tidak religius lagi. Maksudnya mereka masih berusaha mengidentifikasikan diri mereka sebagai Muslim, tetapi ya itu supaya itu tadilah yang apa Bruce Scott sampaikan tadi dari rekan kita itu mengatakan ya karena mereka mungkin dikucilkan dari kelompok mereka, ya kan, ditakut dimusuhi dan lain sebagainya. Jadi mereka masih mengidentifikasikan diri sebagai kelompok tersebut, tetapi mereka sudah tidak lagi apa ya religius seperti itu. Jadi bagi saya ini sudah tinggal selangkah lagi untuk ya akhirnya ya meninggalkan bagi saya. Ya, tapi ini faktanya seperti itu ya di apa namanya negara-negara tetangga kita gitu. Dan saya lihat pun juga banyak lah yang di Indonesia pun juga ada ya. Ini yang saya sebut dengan istilahnya Muslim undercover ya Bro Scott ya. Jadi ya mereka masih mengidentifikasikan mereka sudah tidak melakukan lagi ininya apa namanya ajarannya begitu. Mungkin dari saya seperti itu dulu Bro Scott. Ya silakan Bapak-bapak. Berarti Maaf. Pak Wiwin, berarti Ya. judulnya Scott harus direvisi ya. Berarti 4 penyebab pindah gitu ya. Yang nomor 4 itu penyebabnya adalah Scott orang Indonesia gitu Pak Wiwin. Nah, iya. Tapi kayaknya karakternya terbatas loh Pak untuk judul, jadi nggak bisa panjang-panjang ini Pak. Nggak bisa panjang-panjang. Iya nggak bisa. Iya, iya. Oke. Ya begitu. Silakan. Kita lanjut ke siapa tadi ya? Pak Iron Man dulu deh. Salam Pak Iron Man. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Shalom, selamat malam Pak Scott. Silakan Pak. Selamat malam saudara-saudara yang lain. Ya, pembahasan kali ini mengenai mengapa Muslim ditinggalkan. Apa maksudnya agama Islam ini banyak yang meninggalkan. Dan tadi dipaparkan beberapa alasannya. Dan saya mau memfokuskan untuk membahas tentang poin yang keberapa itu, kalau nggak salah yang keempat itu, tentang pimpinannya atau teladannya lah, atau suri teladan ya. Nah memang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tidak bisa meneladani teladan apa namanya Muhammad ya, mereka tidak bisa dan mereka tidak sanggup untuk meneladani Muhammad itu, karena ketika mereka mengetahui bahwa
Muhammad dapat menggauli istrinya, 9 istrinya dalam satu malam, ini menjadi keputusasaan mereka untuk meladani Nabi Muhammad itu. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menggauli istrinya, 9 istrinya itu dalam satu malam? Kan sangat luar biasa gitu kalau bisa meneladaninya. Dan memang banyak karakter-karakter Muhammad yang umat muslim ini tidak bisa meneladani ya. Kalaupun dia meneladani, akan meneladani hal-hal yang sepertinya tidak etis ya. Apalagi untuk kaum wanita sangat merugikan, sangat dirugikan sekali kaum wanita ini. Karena mereka juga tidak bisa mendapat hak untuk berpendapat. Karena pikiran mereka itu kaum perempuan itu hanya setengah ya dari pemikiran kaum pria gitu. Dan juga lagi banyak hal ya. Kalau kita mau melihat lagi banyak hal suri teladan ini yang tidak bisa diikuti dan bisa tidak dipahami. Dan juga memang menjadi kontradiksi apakah benar kelakuannya seperti ini. Tapi memang sudah dinubuatkan istilahnya, sudah ada ayatnya itu bahwa Muhammad itu dijamin gitu loh ya, dosa yang sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Jadi gimana? I'm sorry. Jadi memang Muhammad ini orang yang mempunyai suatu hak istimewa. Ya. Dan kalau kita lihat muslim-muslim di Indonesia ada, kalau saya mengingat beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, ada seorang muslim dari Aceh kalau nggak salah itu, Cut apa itu ya, Kak Cut itu ya. Nah dia ketika dia pindah ke Medan, dan dia melihat kawannya itu sangat baik gitu loh. Jadi dia memang mencari teladan ini. Dan siapa sih teladan ini gitu kan? Ternyata ketika dia berteman dengan seorang Kristen, dia melihat ada karakter yang berbeda ya. Ketika Kak Cut ini ada di Aceh. Nah, itulah memang yang mereka rindukan, karakter yang seperti apa yang ada di orang Kristen ini gitu. Jadi mereka mencari tahu. Dan itu salah satu memang dia bisa meninggalkan agamanya. Dan mereka dikejar-kejar ya. Kalau memang Bruce Scott masih ingat ada videonya gitu kan. Mereka itu semua berusaha untuk menarik kembali. Karena memang halal darahnya kalau mereka itu keluar dari Muslim gitu. Jadi yang saya amati adalah seorang teladan yang tidak bisa dimiliki oleh Nabi Muhammad ini gitu loh. Jadi mereka kaum muslim ini memang sudah mulai banyak yang sadar ya, apa sih sebenarnya yang teladan itu. Kan kita juga sebagai anak gitu ya, kita juga meneladani orang tua gitu. Itu kan jadi nomor satu yang harus kita teladani itu orang tua. Kalau orang tua kita katakan bahwa jangan merokok, tetapi kita sendiri merokok, bermabuk-mabuk, ada minuman keras di kulkas atau segala macam, kita orang tua tiap hari memarahi istrinya gitu kan, anak melihat bahwa apakah orang tua ini orang tua yang baik gitu kan tidak. Nah seorang anak juga mau nggak mau menambahkan seorang figur ayah atau seorang figur pemimpin yang ada di rumah itu gitu. Nah, demikian juga memang fenomena ini kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak mereka yang meninggalkan agamanya karena satu hal ini ya. Karena memang beribu alasan juga ada, tetapi satu hal inilah teladan Nabi Muhammad ini yang tidak bisa diikuti atau diteladani oleh umat muslim. Ya. Demikian dari saya dulu, Pak Scott, silakan yang lain berikan komentarnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Iron Man. Jadi sekali lagi memang saya juga fokus ya untuk mengkritisi perilaku Muhammad ini ya. Bukan hanya sama istrinya, tapi sama tetangganya, sama orang-orang yang di sekelilingnya. Ya, kalau kita lihat misalnya ya, kalau kita bisa lihat ini daftar, ada sebuah daftar. Oke, sebentar. Ada daftar orang-orang, ini dia, daftar pembunuhan yang diperintahkan atau didukung oleh Muhammad. Padahal di dalam ilusi muslim, di dalam dunia ilusi muslim kan mereka berpikir Muhammad ini adalah seseorang yang sempurna, seorang yang suri tauladan. Tapi ini bahkan ada daftar ya, ada daftarnya loh. Daftar pembunuhan yang diperintahkan atau didukung oleh Muhammad ya. Ini kalau kita bisa lihat ini ya. Misalnya orang-orang yang kena
kena inilah, yang kena getahnya lah ya. Misalnya Asma binti Marwan, Abu Afaq, An-Nadir bin Haris, Uqbah bin Abu Mayyad, Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, Abu Rafi, dan macam-macam. Ini listnya banyak sekali ya. Tapi mereka berpikir Muhammad itu suri tauladan. Rupanya ada list orang-orang yang jadi korban. Nah, ini saya pikir menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Iron Man tadi. Ya. Ada hal-hal yang kemudian mendorong banyak Muslim itu keluar dari Islam karena mereka menyadari tentang perilaku Muhammad ini kan, perilakunya, karakternya, ya. Nah, ini di ranking keempat itu menurut kajian di dalam studi ini. Selamat malam Pak Hellboy. Salam Pak, apa kabar Pak Hellboy? Selamat Pak Scott. Silakan Pak. Tapi saya bertanya sambil dengerin ini saya bertanya-tanya ya. Apa yang saya harus tiru dari si Mamat ya? Menjadi teladan atau jadi patron gitu. Nggak ada rasanya. Kalau cuma ngasih air ke anjing, banyak yang begituan. Nggak perlu digede-gedein lah kan ya. Coba Pak, menggauli 9 istri dalam satu malam. Bapak bisa nggak? Siapa yang bicara itu? Iron Man. Pak Iron Man. Iya, coba bisa nggak? Janganlah ketidakmampuan Bapak itu jadikan patokan. Tapi jujur juga, saya juga nggak mampu. Belum pernah saya. 9 kali. 9 orang gitu ya. Dalam satu malam saya belum pernah tuh. Nah, maksudnya Pak, teladan dia yang baik-baik lah. Teladan dia yang baik-baik kita ikutin. Itu apa? Saya nggak ada yang menarik. Yang jahat-jahatnya banyak, serem banyak. Tapi yang baik-baiknya aja dah. Nggak ada yang spesial gitu. Katanya Muhammad membebaskan budak Pak, katanya gitu. Enggak juga. Siapa yang dibebasin? Dia bebaskan budak ketika dia mau menggauli Maria Kipti itu Pak. Dia bayar kafaratnya gitu. Kan, itu bukan membebaskan. Itu untuk bebas. Dia itu diiming-imingin kalau lu tidur sama gua ntar lu bebasin kali gitu. Itu kalau orang memang punya niat baik, lu budak. Sekarang lu bebas. Gua keluarin surat bebas lu. Pergi hono. Selesai. Kasih duit. Jajan lagi udah. Pergi. Itu orang baik. Tapi kayak Paskot itu. Ayo Paskot kita berdua nih. Harus ngikutin saya dulu gitu. Ya. Itu bukan baik gitu. Enggak ada yang Saya dulu pernah baca nih hadis nih ya. Ini hadis ini mengerikan banget. Sayang hadis ini ada di handphone lama itu. Jadi waktu Muhammad dan para sahabatnya itu memerangi kaum apa begitu ya. Nah ini semua dibunuh. Anak-anak yang belum tumbuh bulu kemaluannya diserahkan kepada Muhammad. Yang lain yang sudah tumbuh dibunuh. Wah itu serem. Itu saya punya hadisnya dulu itu. Nah ini kan akhlak gila gitu. Adakah yang bisa diteladani sama Muhammad kalau akhlaknya kayak begitu? Ini mengerikan banget sebenarnya. Yang baik-baiknya aja ada apa gitu yang baik-baiknya ya. Kalau saya baik-baik cuma bilang nyapa orang, apakah mesti digembar-gemborin gede-gedean? Kalau saya kasih duit ke pengemis gitu, 1.000 atau 2.000 atau 5.000 lah, berapalah ya, perlu digembor-gemborin. Juga nilainya juga nggak gede banget. Apa yang baiknya? Tapi yang lucunya dari mereka belajar agama masih kecil-kecil itu, mereka diajarin bahwa Muhammad mulia, sampai mereka tua pun begitu. Tapi mereka nggak tahu, maksudnya khotbah Muhammad mulia. Tunjukkan apa yang mulia. Ya, sampai hari ini mereka nggak tahu. Apa yang itulah mulia? Yang karena yang lu ngasih makan, karena lu ngasih makan mertua lu sampai mati, lu mulia? Nggak juga, banyak yang begitu. Semua orang yang begitu, mertua diurusin sampai mati dia. Itu bisa-bisa aja, nothing spesial. Ya, orang ateis pun bisa melakukannya itu. Iya, makanya saya bertanya, apa yang itu? Yang apa yang sampai orang, sampai orang, wah memang benar hebat nih ya. Apa? Kalau kita kerja baik-baik, pulang bawa duit nafkah, kasih keluarga, makan, itu nothing spesial. Semua orang, hampir semua orang buat begitu. Pak Hellboy, sekarang kan lagi viral Pak, katanya si Gerindra, Bang Jago itu kan Raja Damai Pak, mulia dong dia Pak, Raja Damai katanya Pak, sekarang Pak. Pak, itu kan satu statement, klaim. Kalau kita bilang dia Raja Damai, oh nggak apa-apa, itu klaimnya. Tapi tunjukin di mana dia membuat itu suatu tindakan yang mendamaikan apa.
Rasanya nggak ada. Gue udah 3 tahun di RAK nggak pernah denger ada si Mehmet mendamaikan. Yang ada jelek semua. Atau RAK yang orang jelek semua, nggak tahu. Nggak ada. Satu hari baik nggak ada. Jelek semua. Mereka itu memang agama dibangun oleh kebohongan-kebohongan. Sampai saya nonton itu di YouTube ya. Tadi tuh saya baru nonton di YouTube. Jadi ada tim Jerman baru celebration, mereka baris foto pegang satu gelas bir rame-rame, satu tim, whole tim gitu ya. Nah, ada 2 orang nih di situ yang tidak pegang gelas ini. Mereka langsung buat narasi, wah karena ini agamanya Islam, dia nggak pernah mau pegang alkohol. Waduh, ngomongnya muluk-muluk, dengernya jijik deh pokoknya. Semua dibangun oleh kebohongan-kebohongan narsis gitu. Ya memang begitulah ya. Kan memang kebanyakan begini. Muslim itu ya, dia nggak mau makan babi loh. Nggak mau dia ya. Ada Tapi kecualinya, kalau Pak. ada memak, biarpun itu nggak boleh, dihajar juga sama dia. Nggak boleh kecuali mau mati, Pak. Kalau udah sekarat boleh. Dengarkan dahulu, kalau kebanyakan ya, hampir pastikan 98% atau 5%, babi mereka nggak menyentuh, nggak makan. Itu karena mereka tahu itu nggak boleh ya. Tapi kalau yang namanya memek, itu banyak yang melakukan apa sengaja. Tapi begini Kalau loh, boleh, tapi dihajar sama dia. mereka itu udah ditanamkan dari kecil bahwa daging babi itu jijik. Sama kayak kita tuh ditanamkan bahwa kecoa itu jijik. Jadi sampai secara psikologis mereka terbawa sampai besar. Ada yang Jadi seperti kita itu, nggak dan bisa ada juga bilang banyak yang makan juga. hanya satu dua tindakan kita nggak bisa bilang bahwa dia itu apa religi, enggak. Itu hanya kebiasaan dia aja begitu. Ya. Nah, Bro Scott, sekali-sekali dong, spektakuler. Apa itu? Kebaikan Mamat gitu. Oke. Nggak pernah, gue udah 3 tahun, nggak ada 1 hari baiknya. Jelek semua. Oke. Pak Herboy, sebentar Pak Scott, sorry. Pak Herboy belum tahu ada narasi bahwa Nabi Muhammad itu kalau diludahi, ditabok, apa itu dia nggak membalas. Ya, itu Ustaz ngomong, tapi nggak ada dalilnya itu. Mana, ada nggak? Cuma ucapan Ada. ucapan jempol aja itu. Ucapan Enggak. jempol. Ada juga yang ngeledekin dia suruh dibunuh. Kalau itu dalilnya ada. Tuh Bro Scott, saran dari saya tuh tembus gratis. 1 hari bikin One Day with Mamat in all good things. Jangan jelek-jelek aja di ini. Waduh, pengen mabok 3 kuping merah kali itu semuanya. Tapi Bro Scott udah aduk-aduk itu hadis nggak ada. Bener nggak ada kata lu bilang. 1 hari. Bagus aja kita buat biar dia senang. Emang Bukhari sama Muslim nggak ada ini ya, menyebutkan akhlak mulia Bang Jago nggak ada ya? Mungkin. Sebenarnya kita nggak fokus ke situ juga. Kebaikannya sepele yang kita juga lakukan semua. Dia nanti spesial. Mungkin begini, Pak. Kan kalau Mungkin Qurtubi kan pernah nyebutin tuh berapa bro? 15 hak istimewa Bang Jago. 16. Itu kan ada tuh Qurtubi. Tapi akhlaknya ada nggak tuh sampaikan? Kak, saya curiganya karena kita memiliki definisi yang berbeda tentang akhlak yang mulia. Itu pula bisa kan? Iya, contohnya kan menikahi Aisyah itu kan ternyata katanya akhlak mulia itu, bro. Exactly. Aisyah Itu contoh. dari penguburan anak-anak perempuan bayi katanya gitu kan, makanya Aisyah dikawinin. Tapi nggak ada riwayat satupun. Bayi kan di bawah 5 tahun kan? Ya, Udah lewat. Ya. Ini ada topik yang apa ya? Ada yang mau disampaikan Pak Wiwin. Dia bilang bahwa memang perlu kita tekankan tentang masalah buahnya ini ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Elboy ini kan tentang buahnya ya. Pak Elboy sebetulnya kalau kita hubungkan ke sana, buahnya Muhammad ini kok nggak ada yang manisnya gitu loh. Itu loh kira-kira. Nah, kita terus menunggu buah manis dari Muhammad ini apa? Buahnya apa? Nah, memang setiap orang itu bisa dikenali dari buahnya ya. Nah, apalagi nanti ke depan ini kan ada pesta demokrasi ya sebentar lagi. Ya, kita juga mengajak semua orang untuk bisa mengenali buah masing-masing kandidat lah ya. Jangan pula nanti memilih kandidat yang memiliki buah yang mirip dengan Muhammad. Pusing kita nanti disuruhnya kita
disuruhnya nanti untuk apa? Untuk berkelamin 9 orang atau 4 orang dalam satu hari. Terus siapa yang atau hal-hal yang lain lah. Kita sudah tahu tadi Pak Helboy tadi dia bilang sudah 3 tahun dia mengikuti hal seperti ini, satu pun tak ada yang spesial katanya kan. Nah, ke depan ini kita Bro Scott, tolonglah bikin satu siaran hal-hal terbaik yang ada di Mamat gitu. Masa jelekin terus sama dia? Nggak fair dong. Oke. Kalau ada, lu nggak bakal siaran loh. Nggak ada bahannya. Oke, ada mau ditambahkan lagi Pak? Mungkin dari Pak Wiwin untuk lebih Itu aja Pak. ya, mungkin dari Pak Wiwin untuk lebih mempertegas apa yang mau disampaikan Pak? Ya, sudah ya tadi Bro Scott itu ya memang seperti itu. Ini cuma saran saja Bro Scott kalau memang mau diangkat, cuman kan masih jauh ya pesta demokrasi kita 1,5 tahun lagi ya. Tapi nggak ada salahnya kalau disinggung-singgung tempo-tempo gitu Bro. Sekarang kan soalnya sudah ada partai baru ya, partai Nasdrun ya namanya ya Bro Scott ya kan. Jadi ya silakan lah kalau mau Anda angkat boleh gitu tadi terkait dengan buah ya, apa sosok itu dikenali dari buahnya kan gitu ya kan, bagaimana bisa menjadi berkat gitu bagi orang-orang atau bahkan menjadi kutuk bagi orang-orang sekitarnya gitu. Nah itu berhati-hatilah gitu ya kan, jangan lupa dengan sejarah-sejarah yang dilakukan oleh jejak-jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang. Jadi harapannya supaya jangan sampai salah pilih lah ke depannya kan, kita bisa mulai sounding lah kalau Bro Scott gak keberatan. Dari saya mungkin seperti itu Bro Scott. Yang ada juga itu kan termasuk bagian kita untuk menyelamatkan Indonesia Pak. Betul, iya. Tapi ya itu tadi kan sekarang mungkin kalau masih kita bicara terkait hal cross inilah apa namanya pemahaman keimanan atau apa namanya lintas agama itu masih bisa beberapa orang terima gitu ya, masih oke ya. Tapi kalau menyangkut sesuatu yang berbau-bau politik, nah itu akan jadi sedikit sensitif ya. Jadi ya silakan nanti Anda membuat formatnya bagaimana, meng-guide-nya bagaimana. Begitu. Oke. Baik, masih ada lagi tambahan mungkin dari Pak Deraja atau bapak-bapak yang lain, Pak Aku Percaya, Pak Iron Man. Ini teman-teman kita Muslim gak ada yang masuk satupun. Ya, aku. Ya silakan dulu, silakan aku silakan. Iya, sebenarnya gini ya. Agama Islam itu isi Al-Qur'annya itu ada 2 wajah ya. Kalau nggak ada 2 wajah, mereka tidak mungkin bisa menyiarkan agama ini dengan cepat, dengan begitu gemuk, istilahnya mudah dia menyiarkannya di Indonesia. Oleh karena di isinya itu ada hitam dan putih. Inilah yang orang Muslim harus tahu. Di situ ada kebaikan, di situ juga ada kekejaman, kebejatan, yang kalian itu harus buka mata, karena yang dianggap adalah wahyu Allah itu harusnya mereka itu lebih sadar, lebih paham gitu. Apakah ini benar-benar wahyu yang benar-benar dari Allah? Tapi oleh karena banyak yang sudah menyuarakan seperti Bro Scott ini dan kawan-kawan lain ya, membuat banyak orang itu sekarang terbuka matanya. Yang dulunya nggak mau tahu, yang dulu nggak pernah tahu, dan akhirnya sadar. Makanya perlu kita suarakan setiap kali supaya itu banyak lagi ya orang-orang yang lebih tahu ya. Terus teman-teman yang di chat, yang di bawah ini bantu share-share dong, subscribe, bagi-bagi ke teman-teman channel Bro Scott ini. Jangan lupa, itu paling penting tuh. Ya gitu aja, lanjut. Thank you Pak Raja. Pak Aku Percaya, silakan Pak. Ya, pertama mau nanggapin tadi ada yang komen tentang di Belanda katanya ya, juga banyak gereja yang tutup. Nah ini logika ini yang menurut saya recehan lah ya gitu ya, receh-receh gitu loh. Gini misalnya gini, kita bilang Bang Jago itu pedofilia gitu kan. Nah alih-alih mereka membuktikan bahwa Bang Jago tidak pedofilia, mereka malah mencari sumber-sumber yang tidak diakui oleh Kristen untuk membuktikan bahwa Maria itu juga dinikahi pada waktu kecil. Ribka dinikahi pada usia 3 tahun. Nah, berarti sebenarnya mereka kan membenarkan gitu loh bahwa
junjungan mereka itu melakukan yang namanya pedofilia gitu. Nah ini sekarang Bro Scott mengangkat tentang kenapa orang meninggalkan Islam gitu kan. Mereka malah bilang, iya di Belanda juga orang gereja itu. Nah, berarti Anda mengakui sebenarnya bahwa agama Anda ini kropos dan sedang ditinggalkan begitu. Jadi bukannya kemudian memperkuat argumen bagaimana data yang diberikan Bro Scott ini ternyata misalnya tidak benar, tapi mereka malah semakin membenarkan narasi atau data yang diberikan oleh Bro Scott gitu kan ya. Mereka bukan mengcounter tapi malah membenarkan gitu. Jadi ya bagaimana logikanya mereka bisa bangun hal seperti ini gitu. Itu tanggapan saya tentang tadi yang mengatakan di Belanda gereja juga ditutup. Dan mereka nggak pernah cross check ya apa penyebab ditutup. Mereka langsung menarasikan bahwa kemudian apakah ditutup itu karena apa kan nggak pernah cross check gitu. Tapi itu lain lagi topik yang mungkin nanti. Mereka itu Pak agen-agen rahasia. Jadi agen-agen terselubung sebetulnya orang itu. Kelihatannya menolak ya kan, padahal mereka mengamini ya kan. Tapi gitu. Jadi Muslim ini kan pura-pura dia nggak terima, padahal sebetulnya agen rahasia mungkin dia itu. Agen rahasia ya. Lanjut Pak, lanjut. Jangan Scott yang bayarin mereka pura-pura gitu. Aduh. Ya. Nah, selanjutnya memang saya pikir kekuatan media sosial lagi-lagi nggak bisa dibendung ya. Jadi sekarang misalnya orang ketika klik ini saja misalnya convert apa murtad gitu langsung keluar yang banyak gitu ya tentang alasan seperti jadi menurut saya kita terus dukung untuk para apologet Kristen, para Kristuber, Scott dan lain-lain, RAK dan yang lainnya itu untuk terus maju gitu ya berjuang dan saya sih berpikir ya bukan meramal tapi nggak bisa dibendung lagi lah tentang di Indonesia ini akan berbondong-bondong gitu ya untuk orang akhirnya pindah meninggalkan RT 06 ini. Tinggal tunggu waktunya saja. Seandainya ya, kalau berandai-andai kayak di negara barat itu diberi kebebasan yang sama gitu ya untuk boleh memilih agama, wow, yang tadi dibilang Bapak tadi tentang underground tadi langsung muncul di permukaan semua begitu. Karena memang sudah sangat kentara sebenarnya sangat kelihatan, cuma coba ditutup-tutupin dengan statistik gitu ya. Tapi kalau ke depan misalnya aja KTP kita itu nggak ada lagi harus diwajibkan mencantumkan agama, wah itu pasti itu bebas itu orang kemudian untuk menyatakan imannya gitu ya. Jadi kita terus doakan agar kebebasan untuk menyatakan imannya di negara ini semakin nyata gitu. Dan buat teman-teman di luar sana yang belum meninggalkan, segeralah untuk datang kepada jalan kebenaran dan hidup itu, Yesus Kristus yang olehnya kita diselamatkan. Terima kasih bro, maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga Pak. Silakan Pak Iron Man. Oke. Ya, sepertinya memang benar ya yang dikatakan oleh Buya Syakur bahwa umat Islam itu beragama seperti orang masuk ke kamar, tutup pintu, matiin lampu, udah begitu, nggak boleh ditanya lagi, karena nggak boleh menyusahkan nabinya gitu. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa beragama itu seperti memegang bara, ya, dilepas nggak bisa, dipegang itu sakit. Meskipun sudah kelihatan sakit, nggak bisa dilepas, meskipun demikian gitu kan. Jadi jangan takut murtad gitu kan. Saya kalau membeli sesuatu ya Pak Scott, katakanlah barang gitu kan, seperti kulkas. Saya mau membeli yang ada jaminannya gitu, meskipun setahun, 2 tahun atau 3 tahun itu ada jaminan. Ya, demikian juga kita di dalam kehidupan ini kita memilih agama itu untuk masa depan hidup kita gitu kan. Ketika ada jaminan yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, ikutlah yang mengatakan demikian. Nggak ada yang berani mengatakan demikian. Ya. Kalau di Alkitab itu sangat jelas dikatakan aku. Tuhan Yesus berkata aku, bukannya yang lain gitu. Bukan sambil malu-malu mengatakan, dengan tegas dikatakannya. Dan bagian Alkitab yang lain dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat 12 itu dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, ya, di dalam Yesus Kristus.
Ya, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Nah, Yesus turun sebagai manusia kepada manusia, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu janji, ya, janji. Dan Yesus juga, dia berasal dari surga, dia akan kembali, dia menyediakan tempat bagi kita, dia akan kembali menjemput kita. Jadi jaminan keselamatan itu sangat penting. Ya. Dan mungkin ada saudara muslim yang mendengarkan, ya, jaminan keselamatan itu sangat penting. Jadi sudahlah, jangan takut murtad, ya. Yang benar dikatakan oleh Buya Syakur, jangan takut murtad. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Demikian Pak Scott. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sumber berkati juga Pak Hellboy, ada mau ditambahkan? Iya, saya kasih teka-teki ini ya kepada para pakar-pakar ya yang di atas ini nih. Kalau orang ada yang meninggal siapa lah gitu ya, dia mengatakan biarlah orang ini atau siapa ini ya, atau ibu bapak diterima oleh yang maha, di sisi yang maha kuasa ya, di sisi yang maha kuasa. Itu pernyataan itu datang dari agama mana ya? Nggak usah jawab sekarang. Nanti ketemu lagi, saya tolong jawab ya. Sekarang aja jawabnya. Kalau yang Kalau bisa jawab dapat apa yo? Dapat sepeda. Yang jawabannya yang jelas bukan dari agama Islam. Karena sisi yang maha kuasa. Yang maha kuasa kan zat. Sisinya di mana? Ketahuan sisinya. Ada sisinya itu batu hitam Hajar Aswad itu di sisi kiri, sisi kanan batu Yaman. Pak Hellboy, jadi bilangnya bukan di sisi maha kuasa, tapi di sisi batu dong itu bilangnya. Iya kan batu ada belakangnya Pak. Kan orang Yahudi bersembunyi belakang apa-apa batu. kalau itu benar. Tapi kan Batu aja di punya sisi punggung. maha kuasa. Yang maha kuasa dia kan zat. Zat gimana kita nggak tahu. Dibilang padat bukan, dibilang cair bukan, dibilang gas bukan. Kita bukan ya semuanya. Kalau bukan semua, dari mana tahu dia ada sisinya? Tapi saya pernah dengar itu tuh Pak Deki Verbum Veritatis tuh pernah bahas tentang itu, bahwa itu zat padat emang apa Allahnya itu, karena ada di hadisnya. Mengakui zat padat, oke, artinya benar. Memang kalau padat ada sisinya, jadinya tepat. Tapi jangan padat bukan, cair bukan, gas bukan. Apa? Bukan yang kota. Jadi jangan nggak bilang itu ada sisinya. Iya benar padat. Itu kan Bu siapa itu kemarin Bu Sofia tuh ya yang apa somat itu kan somat tuh katanya padat katanya nggak ada lubangnya katanya. Allah wahad lam yalid walam yulad itu kan padat memang dia nggak ada lubangnya. Sebenarnya batu itulah yang sampai hari ini ditutup-tutupi. Ya, batu itulah Allahnya yang menghapus dosa, yang bersaksi, ya kan? Siapa yang mencium dia nanti di akhir zaman itu. Cuma mereka nggak kepikir aja ke situ. Yang diarahkan ke tauhid. Aja itu mah. Iya, yang mereka sembah seluruh dunia ke satu penjuru, ya kan? Oke, gitu aja Bro Scott. Baik, masih ada lagi mau ditambahkan Pak Wiwin? Ya, sedikit saja. Selalu kita ingatkan ya teman-teman, mohon bantuannya untuk like, share, subrek. Ya, jadi ya ikut berpartisipasi ya, harapannya rekan-rekan sekalian gitu, menjadi para penjala-penjala juga ya. Jadi bagi rekan-rekan Muslim, kita tidak membenci Anda, ya kan? Justru ini adalah sebuah undangan kabar baik, ya kan? Referensi-referensi sudah kita tunjukkan, ya kan? Ini silakan Anda renungkan, pikirkan kembali, ya kan? Ketika Anda mencari sesuatu hal yang sifatnya spiritual, ya silakan Anda berdoa, ya kan? Minta lawatan Tuhan, gitu kan? Tuhan, ya lawat saya tunjukkan bahwa Anda adalah tok yang memang nyata gitu, hadirlah dalam hidup saya begitu. Saya yakin Tuhan yang hidup akan datang dan melawat Anda gitu, ketika Anda memintanya dengan sungguh ya. Jadi Tuhan mengasihi kita semua ya, kita semua itu termasuk Anda rekan-rekan Muslim ya. Jadi ya jangan lupa gitu ya, kami tidak membenci Anda begitu. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua ya, Bro Scott, Bapak-bapak sekalian.
Dari saya seperti itu. Terima Pak kasih. Wiwin, Shalom, Pak Tuhan Wiwin, berkati. Ya, bagaimana Wiwin Pak? terakhir Pak Wiwin. Pak Wiwin ya yang cerita ya. Kayak ingat saya sih kayaknya Pak Wiwin yang cerita yang itu Pak Wiwin. Masuk RT 06 hilang kepala, potong kepala, keluar RT 06 hilang kepala juga ya. Pak Wiwin yang cerita Iya, ya. Nah, kepala gimana atas, Pak kepala Wiwin? bawah ya. Iya Pak Wiwin, cerita Pak Wiwin. Closingnya cerita itu Pak Wiwin. Ya Waduh. itu cuma disclaimer saja ya gitu. Bagi yang mau terjun sebaiknya dipelajari dulu syarat dan ketentuan yang berlaku gitu intinya ya. Biasanya ada tanda bintang ya kan? Nah, itu kecil tulisannya di bawah gitu ya. Nah, jangan sampai terlewat gitu maksud saya ya. Kira-kira begitu dari saya Bro Scott ya. Baik, Terima kasih baik. Bro Scott. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih juga Bapak Ibu yang ada di live chat, yang moderator juga terima kasih. Selalu kita ingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita itu Allah Tritunggal, kalau yang lain itu sibuk niru-niru. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa di topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Salam semuanya. Shalom. Shalom teman-teman, Bro Scott, thank you.